Rasulullah SAW yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh Masjid Jami Nur Taqwa. Semoga langkah kaki-kaki kita Alhamdulillah, dengan mendengar sebutan namanya saja kita sudah merasa berbahagia bisa menyatu bersama orang-orang yang Allah dan beriman, dan kesyukuran yang perlu kita hidupkan dari yang lain. Di atas kesyukuran yang lain adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatan lil alamin. Kita lahir sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama sekali menyulitkan hambanya ketika Masalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin zil izzati jamalan wa jalalan wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil qur'ani wa sunnatil ula, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan ditiru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, ay min jinsikum, dari jenis kalian. Kalau kita disuruh niru malaikat,
niru bangsa jin yang diangkat jadi rasul, maka sulit kita. Tetapi Allah sudah paham dan meyakini benar yang pantas yang dibuat contoh itu min jinsikum, dari jenis kalian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jenis manusia. Di dalam salah satu qiraat dibacakan bukan min anfusikum tapi min anfasakum. Nabi Muhammad itu yang paling nafis, Nabi yang paling bagus, yang paling ganteng, yang paling tinggi akhlaknya, anfas. Azizun alaihi ma anittum, orang yang sangat bisa merasakan susah dan penderitaan orang lain. Jadi kalau sahabat Nabi ada yang susah, Nabi tahu dan merasakan lebih susah. Nabi lebih bisa memahami kondisi orang lain ketimbang orang yang sedang melakukan. Subhanallah. Jadi yang dikirim nih untuk kita teladani, Nabi Muhammad itu azizun alaihi ma anittum, orang yang sangat merasakan kesusahan dan penderitaan kalian. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Allah mengatakan Nabi Muhammad itu dalam ayat yang lain uswatun hasanah, contoh yang paling bagus, maka tidak ada contoh yang lebih hebat dari Nabi Muhammad itu, nggak ada. Kemarin Bapak ketika Paus Fransiskus datang ke Jakarta, Bapak lihat di televisi, Pak. Halo. Ada orang yang hebat, ini sebuah catatan tentang tasamu, tentang toleransi. Bagus nggak? Hebat. Dia bisa diterima oleh orang Islam secara baik, bahkan ketika dia mau masuk Istiqlal boleh. Orang kafir, orang non-muslim boleh nggak masuk masjid? Boleh kalau kakinya bersih. Lepas sandal, lepas sepatu boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh cuma Masjidil Haram. Ayat yang menjelaskan innal musyrikina najasun, bahwa orang musyrik itu najis. Apa akidahnya yang najis? Selain dari Masjidil Haram boleh, asal kakinya bersih. Tapi Pak Ustadz kemarin ubun-ubunnya ditiup, ya. Boleh nggak nyium ubun-ubun? Halo, ini Ramani Bapak pernah cium ubun-ubun bini nggak Pak? Pernah nggak? Boleh nggak cium ubun-ubun? Boleh kalau ubun-ubunnya bersih. Iya Pak ya? Ya. Bapak yang sinterklas. Bapak Ibu kan sekalian yang berbahagia, masalah toleransi umat Islam menerima non-muslim selesai, dan itu bagus Pak. Garis bawahi dulu, itu bagus, itu sempurna, itu harus dipertahankan, catat, dan kita tidak boleh utak-atik. Begitulah toleransinya orang Islam, begitulah akhlak pekertinya orang Indonesia. Yang kita keberatan ini ada ustaz kesimak sama Paus Fransiskus, nulis di media sosial, ayo umat Islam kita contoh nih tokoh agama ya, Paus Fransiskus orang yang layak kita teladani. Kenapa? Sangat sederhana, nulis di media sosial, yang gak demen bikin komentar, yang memuji banyak memberikan komentar yang bagus. Ada yang meluaskan lagi di grup-grup WA. Bapak sekalian, ustaz kayak gini nggak bener nih ustaz nih. Masa umat Nabi Muhammad sudah dipilihkan
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh buat kalian seorang Rasul Nabi Muhammad itu adalah uswah hasanah. Nggak ada yang lebih bagus dari Nabi Muhammad. Ada nggak? Ada nggak yang lebih hebat dari Nabi Muhammad? Ada nggak? Nggak ada. Yang lebih mahal ada. Itu produk barang loh, biasanya promonya begitu. Yang lebih mahal ada. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sederhananya dari mana? Katanya kendaraannya nggak mau pakai yang mahal. Kemarin yang dipakai kendaraannya apa Pak? Innova, jenisnya Innova Pak, Kijang Innova Pak. Zenith yang hybrid 600 sampai 700 juta. 600-700 juta sederhana Pak. Masa kita suruh niru yang nggak sederhana? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarkabul himar. Nabi kalau bepergian naiknya himar. Orang kaya beli kuda. Di zaman itu dari Irak ada onta yang berbulu merah, harganya mahal. Orang kaya beli, tapi Nabi Muhammad naiknya himar. Wa yurdifu khalfahu abdan. Dan itu pun masih menggonceng pembantunya atau sahabatnya. Subhanallah. Bapak gak boleh terkagum senang tapi menganggap ini lebih islami dari orang Islam. Ini Ustaz suka gak bener nih. Bapak, saya punya pesantren di Parung, Bogor. Itu kalau daerah Parung, saya lebih salut sama ibu-ibu daerah sana. Ibu-ibu kalau mau ngaji sa'i, mau kondangan, dia sewa kijang juga, kijang odong-odong. Nah, kalau Paus Fransiskus naik odong-odong itu baru sederhana. Betul nggak? Dari mana sederhananya? Ya, Zenith hybrid 700 juta. Subhanallah, Bapak sekalian, tapi makannya, minumnya sederhana. Bagaimana sederhananya? Namanya di istana, yang namanya di kedutaan itu makanannya mah lebih hebat dari makanan kita, Pak. Betul nggak? Nabi Muhammad bahkan ada saking sederhananya, ada orang yang kurang tepat menggambarkan kesederhanaannya. Nabi dikatakan kalau makan itu pakai jemari, pakai 3 jari Pak. Berapa jari Pak? Kalau Bapak kalau makan berapa jari? Gini ya, nasi padang. Nabi Muhammad digambarkan kesederhanaannya itu dengan 3 jari. Kalau makan bubur ayam bisa nggak 3 jari? Gak bisa Pak. Ada harisah, ada sari, makanan gandum yang dibikin bubur dengan kaki kambing, nggak bisa. Kesederhanaan Nabi itu bukan menggunakan 3 jari karena memang makannya kurma. Kesempurnaan Nabi itu idza ta'asya lam yataghadda. Nabi kalau makan malam, besok beliau nggak makan. Idza taghadda lam yata'asya. Apabila beliau makan pagi atau siang, maka malam tidak makan lagi. Nih baru sederhana. Sehari makannya berapa kali? Nabi Muhammad makannya kalau gitu makannya sehari berapa kali Pak? Cuma 1 kali. Bapak makan sehari berapa kali? Hebatan Bapak sama Nabi Muhammad. Ini baru namanya sederhana. Betul nggak? Kalau kita suruh nyontok nih contohnya yang semacamnya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya Nabi Muhammad, bahkan sahabat-sahabatnya, keluarganya punya sifat ithar. Ithar itu mementingkan orang lain. Wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah.
Nabi dan para sahabatnya itu mementingkan orang lain ketimbang dirinya. Walau kana bihim khososoh, walaupun Nabi, walaupun sahabat itu butuh, walaupun pengen, tapi beliau tidak ya memanfaatkan buat darinya, tapi buat kepentingan orang lain. Banyak hadis sahih Bapak sekalian, kalau beliau dapat ghanimah rampasan perang atau mendapatkan rezeki karena pemberian, langsung dibagi. Bahkan pernah sholat tidak zikir, langsung pulang ke rumah. Orang nengok ada apa, jangan-jangan wahyu turun, jangan-jangan Jibril turun, bukan. Ada beberapa dinar, beberapa dirham yang Nabi belum menyampaikannya, maka zikirnya ditunda, doanya ditunda untuk memberikan ithar, mementingkan orang lain. Pernah suatu ketika Nabi sedang membagikan, apa yang beliau punya, apa yang mesti disampaikan kepada orang lain, ada orang tua datangnya belakangan ketinggalan, tapi barangnya, uangnya yang mau dibagikan habis. Bapak kepikir nggak? Nabi udah habis bagi, ada kakek tua datang belum dapat kebagian. Beliau minta kepada Nabi untuk mendapatkan sesuatu bingkisan. Maka Nabi mengatakan, ma'indi syai', sudah nggak ada lagi, sudah habis. Walakin ibta alayya. Kalau begitu kau pergi, kau beli kemana warung saja, beli itu tadi. Suruh ngutang. Ini kalau punya RT, RW kayak gini enak kan nih Pak? Pak RT-nya mana nih Pak RT? Dan Imam Muslim dan beberapa ashabus sunnah, Nabi kalau khutbah Jumat itu keberatan di masyarakat gak bisa bayar alayya, berikan kepadaku qadainahu, aku yang akan bayar hutang orang itu kan. Resmi Ustaz. Ini karena saya kan kasih pengantarnya Habib Hanif. Terus Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi Nabi itu hebat Pak. Niru sahabatnya, alhamdulillah bisa meniru juga. Jadi bukan cuma Nabi itu di dahi, di antara dua mata di sini. Kalau ngecup di sini Pak, Bapak pernah ngecup istri Bapak nggak di sini Pak? Entar pulang, Bu, nanti suami Ibu suruh ngecup Bu, kalau belum pernah bilang, Pak, nih Pak di sini diajarin sama Ustaz Aris. Bapak sekalian yang berbahagia, apa gerangan maka dikeluarkanlah seperempat dari makanan yang dia masak. Rasulullah memegang menerimanya dengan senang, tapi putrinya jadi nangis. Kenapa? Karena dia ketika mau makan bilang ini, ya Fatimah, hadza awwalu ta'amin sayadkhulu fami abika munzu salasati ayyam. Fatimah, inilah makanan yang pertama yang akan masuk ke rongga perut ayahmu sejak 3 hari 3 malam. Nangis Sayyidah Fatimah. Subhanallah, ternyata ayahnya belum makan. Bapak kalau lagi makan, ingat sama bapak kita nggak? Orang tua kita ingat nggak? Halo, ingat nggak? Sini ya, yang paling real nih. Bapak kalau lagi di luar lagi makan, ingat sama istri kan? Ah, yang benar. Yang bilang ingat yang mana? Saya mau selfie mana? Orang lagi yang makan di luar ingat sama istri. Ibu kalau makan di luar ingat suami enggak? Oh sama, kayak juga ya. Parah juga. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Besok ini hari apa nih Pak? Ahad ya. Minggu ya. Minggu, Senin, Selasa, Bu, besok
Senin, Selasa, Rabu, ibu jangan masak 3 hari. Suami ibu kira-kira bilang apa kalau 3 hari ibu nggak masak? Hah? Pak, istri bapak pulang nih nanti kagak masak. Sabtu, Minggu nggak masak, Senin nggak masak, Selasa nggak masak, 3 hari ini. Bapak bilang apa sama istri bapak? Halo, bilang apa bapak? Paling bapak bilang gini, lu masih ingat jalan pulang ke rumah lu? Subhanallah, bapak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, Habib udah datang aman. Ahlan wa sahlan Kiai Haji Saleh Ar-Rahmani. Pikiran mau dimakan itu bapak sekalian diketok pintunya. Assalamualaikum. Subhanallah. Dibuka waalaikumsalam. Kakek tua nggak ngomong lapar, nggak ngomong minta, tapi dia cuma pegang perut. Istri belum pulang, lagi ngambek. Mau buka di rumah, lagi nggak ada duit. Ada kue apem 1 sama gelas aqua gelas. Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin, mukminat yang hadir pada pagi hari ini, semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahbabul kiram, alhamdulillah. Pada pagi hari ini, malam itu kebiasaan ceramah malam. Pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم. Saudara, ayat ini menceritakan tentang hubungan orang-orang Yahudi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dan sesudah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahu saya biasanya orang belum kebun jeruk dengan sholawat, betul apa kagak? Itu disebutin nama Nabi ada madem aja. Kata Nabi, aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum sholatan alayya. Yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti yang paling banyak sholawat kepadaku, kata Nabi. Hati-hati, itu yang biasanya kalau disebutin nama Nabi lisannya langsung refleks, langsung bergetar, langsung bergemuruh. Insya Allah itu tanda tuh besok di hari kiamat dekat nama Rasulullah.
Tapi kalau disebutin nama Nabi Adam, ayam kagak bergerak, tulisan berat banget sholawat sama Nabi, saudara. Jangan-jangan tanda besok di yaumil qiyamah bakal jauh dari Nabi. Na'udzubillah min. Biasain lisan kita langsung sholawat, Bapak Ibu sekalian, bergemuruh, bergetar kalau disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, ayat ini yang tadi saya bacakan menggambarkan hubungan antara Yahudi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum atau sesudah diutusnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, beliau meriwayatkan bahwasanya dahulu orang-orang Yahudi Khaybar itu melakukan peperangan dengan Ghatfan. Cuman Yahudi Khaybar sahabat perang dengan Ghatfan, kalah mulu. Perang lagi, kalah lagi Yahudi Khaybar. Perang lagi, kalah lagi Yahudi Khaybar, saudara. Akhirnya karena perang Yahudi Khaybar dengan Ghatfan kalah, pada akhirnya Yahudi Khaybar mengeluarkan doa pamungkas, saudara. Apa doa pamungkasnya? Diriwayatin oleh Imam Qurtubi. Yahudi Khaybar manjatkan doa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka bin nabiyyil ummiyil ladzi wa'adtahu an tukhrijahu ilayna fi akhir zaman illa an tansurna alaihim. Kata orang-orang Yahudi Khaybar, ya Allah, kami memohon kepadamu dengan keberkahan Nabi yang ummi. Ummi artinya tidak baca, tidak nulis. Memang panjang nih kalau kita mau jelasin. Nabi nggak baca, nggak nulis. Kalau bagi orang lain nggak baca, nggak nulis itu kekurangan. Kalau bagi Nabi kelebihan. Karena tidak baca, tidak nulisnya Nabi justru mengkonfirmasi semua yang Nabi sampaikan itu datangnya bukan dari hasil bacaan, tapi semua yang Nabi sampaikan itu sumbernya dari wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang-orang Yahudi, Allahumma inna nas'aluka bin nabiyyil ummiyil ladzi wa'adtahu an tukhrijahu ilayna fi akhir zaman. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan Nabi yang ummi yang kau janjikan akan kau keluarkan nanti di akhir zaman. Nabinya belum lahir nih saudara. Nanti di akhir zaman kau janjikan kau akan keluarkan. Kami memohon kepadamu dengan keberkahannya ya Allah, illa an tansurana alaihim, berikan kami kemenangan atas Ghatfan ya Allah. Saudara, orang-orang Yahudi saat itu sudah dapat info nanti Allah Ta'ala akan mengutus di akhir zaman seorang Nabi yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Makanya dia sampai jadikan ini sebagai media tawassul. Ya Allah, berkat Nabi yang akan kau utus nanti, berikan kami kemenangan atas Ghatfan. Apa yang terjadi kepada Allah? Allah kasih kemenangan Yahudi Khaybar atas Ghatfan gara-gara berkat tawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman emang dasar Yahudi songong, saudara. Udah tahu ada Nabi yang mulia di akhir zaman bakal datang. Begitu Nabi datang diutus dia ingkar. Begitu Nabi diutus datang dia malah kufur. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Waktu belum diutus dijadikan media tawassul. Begitu Nabi udah diutus, falamma ja'ahum ma'arafu, ketika Nabi udah diutus padahal mereka udah tahu ini Nabi datang bawa kebenaran, kafaru bih, mereka kufur Nabi sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Fala'natullah 'alal kafirin, mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu. Na'udzubillah min. Kira-kira jamaah menurut takwa sampai sini jelas apa kagak? Orang kompak lemes-lemes banget, saya tahu belum sarapan sih juga belum. Jelas apa kagak? Faham? Udah, kalau udah paham sih balik dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, dari ayat dan penafsirannya kita bisa ambil beberapa pelajaran, saudara.
Pelajaran yang pertama, di ayat ini Allah pengen nunjukin ke kita bagaimana jeleknya sifat Yahudi yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah? Cengkal, sombong, songong, saudara. Sombong, cengkal, udah tahu kebenaran malah ditolak. Cuma lantaran bukan gara-gara dari kelompok dia, lantaran gak sesuai sama hawa nafsunya. Asal gak sesuai hawa nafsunya, asal bukan dari kelompoknya, walaupun jelas-jelas bahwa kebenaran ditolak, saudara. Saya mau tanya jemaah Nurul Taqwa, itu tadi Nabi Muhammad SAW dijadikan media tawassul oleh orang Yahudi, padahal Nabi Muhammad belum lahir. Ya Allah, dengan berkat Nabi yang nanti akan kau utus ya Allah di akhir zaman, Nabi belum lahir, kemudian dijadikan media tawassul sama dia. Artinya dia yakin nggak dengan kebenaran Nabi? Yakin. Dia percaya apa nggak sama Nabi? Percaya. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus, saudara, malah cengkal, kufur, ingkar sama Nabi, bahkan merangi Nabi, saudara. Padahal udah tahu benar. Ini namanya ini sifat Yahudi. Na'udzubillah min. Wah, ini kagak sekali, Bu Pak. Yang model begini bukan sekali, berkali-kali Yahudi yang model begini, saudara. Masya Allah. Waktu sebelum Bai'atul Aqabah, ini waktu Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, saudara. Nabi SAW itu salah satu metode dakwah Nabi SAW jemput bola. Kalau kita kan sekarang Ustaz diundang baru datang. Kalau Nabi nggak begitu. Nabi itu metode dakwahnya Nabi jemput bola, saudara. Bagaimana jemput bola? Minta tetap sama Allah, karena kita selama mukmin meyakini la mani wa la mu'ti illa Allah subhanahu, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan berbagai macam sifat tawassulnya minta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Di sini kita ngambil pelajaran sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habashi. Kata beliau itu, Rasulullah wasilatuna al-uzma fi tahqiq ma rajawna. Kita punya Rasulullah sebagai perantara terbesar dan teragung di dalam mewujudkan apa-apa yang kita harapkan, saudara. Kita punya perantara luar biasa, Nabi Muhammad. Jangankan setelah Nabi wafat, jangankan masa hidup Nabi, Nabi belum lahir, Nabi masih dalam bentuk cahaya nur, saudara. Belum lahir ke dunia, Nabi sudah dijadikan wasilah buat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi Adam melakukan kesalahan, saudara, itu Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan keberkahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diampuni oleh Allah taala. Allah nanya, wahai Adam, dari mana kau tahu nama itu nama Muhammad? Itu ada banyak riwayat itu. Itu kata Nabi Adam, ya, ketika kau menciptakanku ya Allah, ketika itu aku melihat di Arash, aku melihat di jannah, di surga, aku melihat di daun-daun surga, aku melihat di pintu-pintu surga, aku melihat di kubab-kubab yang ada di surga, aku melihat di berbagai tempat ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidaklah engkau sebut namamu ya Allah kecuali engkau sandingkan dengan nama Muhammad. Kata Nabi Adam, maka aku tahu tidaklah engkau menjadikan dengan namamu dengan nama seseorang makhlukmu kecuali makhluk itu adalah makhluk termulia. Sallu ala Rasulillah. Nabi Adam, Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Adam bertawassul sama Nabi. Ada yang bilang, tuh Habib, hadis palsu kali itu. Jangan ngarang-ngarang hadis tuh Habib. Ada lembu menyan, kopi lu kurang hitam. Itu hadis Abu Yasin Muhammad bin Abdul Malik dalam kitabnya Mafahim Menyibat Sahab, panjang lebar nih, hampir 100 halaman bahas dari tawassul. Panjang lebar, saking banyaknya dalilnya. Itu hadis masalah tawassul Nabi Adam alaihissalam dengan Rasulullah SAW. Hadis itu banyak punya syawahid, punya indikator-indikator penguat, saudara, dari riwayat-riwayat lain. Wah, ini riwayat-riwayat hadis ini nggak main-main, yang riwayatkan ulama-ulama besar.
Di antaranya rawahul Hakim wa sahhahahu, hadis tentang tawassulnya Nabi Adam kepada Rasulullah SAW itu diriwayatkan oleh Imam Hakim dan dianggap sahih oleh Imam Hakim. Diriwayatkan juga oleh Imam Suyuti Al-Hafidz Jalaluddin Suyuti. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah yang dikatakan oleh ulama kitab Dalailun Nubuwah itu alaika bihi fa innahu kulluhu hudan wa nur. Kitab Dalailun Nubuwah itu adalah kitab yang isinya cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Ibnu Taimiyah yang nanti yang ditawassulkan biasanya ikutin Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri yastashhid bi hadzal hadis. Ibnu Taimiyah dalam fatwanya ikut mengutip hadis-hadis yang berkaitan dengan tawassulnya Nabi Adam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Oh, main-main saudara. Nabi dari masih belum lahir udah ditawassulin. Orang udah minta sama Allah dengan berkat Nabi. Orang Yahudi yang Allah udah tahu dia bakalan kufur di kemudian hari, Nabi belum lahir, mereka minta sama Allah dengan berkat Nabi supaya dikasih menang. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Apa yang terjadi? Allah kasih dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, saya pengen ingetin, kita kalau punya hati gedein, saudara, gedein. Ada maulid Nabi ini hati kita gedein. Kita lagi jadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tamunya Nurul Taqwa, bukan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke majelis yang di dalamnya diagungkan nama Nabi Muhammad. Maka betul-betul pasang hati kita, minta sama Allah apapun hajat kita, minta sama Allah dengan wasilah keberkahan Nabi Muhammad. Insya Allah dikasih sama Allah Taala. Minta bisa langsung ke Allah. Ud'uni astajib lakum. Kan Allah akrab ilaina min hablil warid. Allah lebih dekat kepada kita bahkan lebih dari urat kita sendiri. Ngapain pakai perantara Nabi lagi? Bisa minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung. Saudara, mau minta langsung sama Allah bagus, sangat bagus. Tawassul kagak wajib, kita nggak harus tawassul. Nggak ada yang bilang tawassul wajib. Mau minta sama Allah langsung nggak pakai perantara Nabi, bagus apa enggak? Bagus. Cuma kadang-kadang orang-orang kayak saya nih yang banyak dosa, yang amalnya pas-pasan, tahu diri kadang-kadang saudara. Kita pengen minta sama Allah, Allah dekat sama kita, tapi kadang kita yang ngejauh dari Allah dengan hijab-hijab maksiat kita saudara. Kita tahu diri. Makanan kita banyak yang kadang nggak benar yang menjadi penyebab tertundanya ijabah. Kita tahu diri, maksiat mata kita, maksiat lisan kita, yang kadang-kadang menjadi penyebab amal kita tertunda ijabahnya dari Allah Taala, saudara. Tahu diri kita, saudara. Makanya kadang-kadang malu. Maka karena kita tahu diri, kita butuh, saudara, perantara yang bisa deketin kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa orang sekarang, Pak, kalau bahasa orang sekarang, kalau mau ngurus apa-apa butuh ordal. Apa ordal? Saya mau tanya, kalau ngurus apa-apa pakai ordal, cepet apa kagak? Lancar apa kagak? Tapi kalau kagak pakai ordal, lama apa kagak? Ngantrinya panjang, belum tentu berhasil. Pakai ordal, itu analogi sederhana, saudara. Kita minta langsung, itu doa kita dengan segala kekurangan kita. Tapi kita tawassul sama Allah kepada berkat Nabi Muhammad SAW. Minta sama Allah dengan berkat Nabi. Artinya kita minta sama Allah tapi bawa-bawa nama Nabi, saudara. Akrab lil ijabah, lebih dekat buat ijabah Allah Ta'ala. Makanya Habib Habsyi mengatakan apa? Dawaqat taubatik al-asi idza batatub, dawaqat audatik al-syarib idza bata'ud, dawaqat la jama' yufarruh jami'ud dhunub, la jama' la syak yufarruh jami'ud dhunub. Kata Habib Habsyi ini, begitu kita ngerayain Maulid nih, itu waktunya kita tobat, waktunya kita minta ampunan sama Allah, waktunya kita betul-betul kembali yang udah kejauhan nih, offsetnya udah kejauhan. Di sini waktunya kita kembali kepada Allah Ta'ala, saudara. Makanya kita ketika Maulid bacanya apa? Rabbi faghfirli, ya Allah bi barakatil Muhammad, ya Allah ampuni dosa
dengan berkah Nabi Muhammad. Itu artinya tuh. Artinya ya Allah, ampuni dosa dengan berkat Nabi Muhammad. Sebesar apapun dosamu, kau punya Allah yang ampunannya lebih besar. Apalagi kalau kau minta kepada Allah, bawa-bawa namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tawassul. Rabbi balighna bijahi fi jiwari khair mag'an. Rabbi faghfir li dhunubi bi barakatil hadi Muhammad. Kita sadar diri tuh. Ya Allah, orang-orang model amal kayak kita pas-pasan, jangankan masuk surga, di emperan surga aja udah bagus. Betul apa kagak? Tapi kita pengen banget duduk dekat Nabi nanti di surga. Amin ya Allah. Pas mahalul qiyam, Rabbi balighna bijahi, ya Allah sampaikan kami berkat Nabi Muhammad. Sampaikan apa? Fi jiwari, nanti di akhirat supaya bisa bertetangga sama Nabi. Khairul maq'ad, dapat sebaik-baiknya tempat berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tawassul, saudara. Maka saya ingatkan nih, gedein hati kita punya sebaik-baiknya perantara. Kalau orang Yahudi yang Allah udah tahu dia bakal kufur di kemudian hari, gara-gara tawassul sama Nabi, di Al-Quran diceritain, Allah terima. Bagaimana dengan kita yang datang bawa iman, datang bawa rindu, datang bawa cinta? Kita minta sama Allah di majelis-majelis mulia dengan keberkahan Nabi. Hasya lillah an yarud. Saya yakin insya Allah doa-doa kita gak bakal ditolak oleh Allah Ta'ala. Minta sama Allah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-soleh. Minta sama Allah, mudah-mudahan kehidupan kita diperbaiki jadi lebih baik. Minta sama Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat, dalam ketaatan, dalam ketakwaan, wafat husnul khatimah. Yang punya utang minta supaya utangnya dilunasi, yang sakit supaya disembuhkan penyakitnya dengan berkat Nabi Muhammad. Dan jangan lupa juga saudara minta sama Allah, minta. Kata Imam Hasan Basri, "Lau kanat li da'wah mustajabah la ja'altuha al-imam." Kata Imam Hasan Basri, andai kata aku punya satu doa pamungkas, aku akan jadikan doa itu untuk ngedoain pemimpin. Supaya apa? Karena kalau pemimpin baik, jutaan orang ikut ngerasain baiknya, saudara. Minta sama Allah. Di mana-mana nih ada yang boleh. Kita tawassul sama Nabi. Minta sama Allah. Dengan keberkahan Nabi, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dituntun dengan taufik dan hidayah. Dijadiin orang-orang baik, mudah-mudahan, saudara. Kalau memang ada orang-orang yang niat buruk buat negeri kita, mudah-mudahan Allah kasih hidayah supaya dia berubah jadi baik. Tapi kalau ada orang-orang yang Allah udah catat di Lauhil Mahfuz nggak bakal berubah jadi baik, emang bakal rusak negeri kita, kita doain mudah-mudahan yang niat seperti itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Dan jangan lupa, saudara, jangan lupa. Tadi kita dengar orang-orang Yahudi tawassul minta sama Allah dengan berkat Nabi supaya menang perang lawan Ghaffar. Allah kasih menang. Sekarang mereka yang dulu tawassul Yahudi sama Nabi minta sama Allah dengan keberkahan Nabi, sekarang mereka yang bantai umat Nabi, saudara. Mereka yang bunuh umat Nabi di Gaza, Palestina, Papua sampai hari ini udah 400 hari, saudara. Pembantaian besar-besaran terjadi di Gaza. Negara-negara Arab belaga bego tutup mata. Negara-negara Islam, saudara, banyak yang gak peduli. Bantuan-bantuan sosial bagus kita acungin jempol. Tapi mau nunggu sampai kapan? Mau nunggu sampai 100.000, 200.000 yang mati baru mau turun bela saudara kita di sono. 40.000 lebih, 50.000 bahkan, saudara. Perempuan-perempuan, anak-anak kecil dibantai di Gaza saat ini. La ilaha illallah. Terus kita kepikiran aja kagak. Yang luka-luka lebih dari 100.000, yang sudah nggak punya rumah, tinggal di kemah-kemah, saudara. Itu lebih dari 1 juta orang. Panas kepanasan, hujan kehujanan, air susah, listrik susah. La ilaha illallah. Dengan jahatnya, dengan biadabnya, itu Israel membantai anak-anak, perempuan, rumah sakit dihajar, sekolah-sekolah dihajar. Gak
saudara nggak kaget, jangankan perjanjian internasional soal perang nggak boleh ganggu anak-anak, nggak boleh ganggu rumah sakit. Allah sama Rasul jadi hianatin sama Yahudi, apalagi perjanjian sama manusia. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Makanya jangan lupa. Kalau dulu mereka minta sama Allah supaya dimenangkan kepada atas korban dengan keberkahan Nabi, maka Allah kasih. Sekarang mereka yang bantai umatnya Nabi, kita yakin hal itu menyakiti hatinya Nabi Muhammad, maka minta di majelis-majelis kita, minta dalam doa-doa kita, ya Allah, apa yang terjadi di Gaza saat ini menyakiti hati Nabi-Mu Nabi Muhammad, ya Allah ya Rabb, maka dengan keberkahan Nabi, dengan kemuliaan Nabi, dengan kedudukan Nabi di sisimu ya Allah, berikan kemenangan untuk saudara-saudara kami di Gaza ya Allah, berikan kemenangan untuk saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, berikan kemenangan untuk mereka ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang luka-luka sembuhkan ya Allah, yang kelaparan berikan mereka makan dan minum ya Allah, yang sedang jihad berikan kemenangan ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina, di Libanon, di Yaman yang sedang berperang melawan daripada Israel, berikan mereka kemenangan ya Allah, merdekakan Palestina ya Allah, merdekakan Masjid Al-Aqsa ya Allah, hancurkan Israel dan sekutu-sekutunya ya Allah, hancurkan Israel dan sekutu-sekutunya ya Allah, hancurkan Israel dan sekutu-sekutunya ya Allah, bijahil Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita tutup dengan sholawat badar dan tawassul dengan keberkahan Allah, dengan keberkahan Rasulullah SAW dan ahlul badar. Insyaallah mudah-mudahan dalam berkat Rasulullah semua yang kita minta dikabul oleh Allah Ta'ala. Amin. 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 Ya Rabbal. Sama-sama semuanya, semua hadrah ikut backing vokal, jangan ikut biar jamaah aja backing vokal. Salatullah salam Rasulillah, salatullah orang kompak semuanya. Salatullah salamullah sama Allah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrafil ghalibin. Allahumma salli ala sayyidina
insya Allah taklim subuh yang akan datang akan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2024 dan akan mengambil tempat di Masyaallah Baitur Rahim, dan insya Allah akan hadir bersama kita sebagai penceramah yaitu Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Manarul Hidayah MA dan sebagai qori Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Bayyid SD. Saya kira ini saja mungkin pengumuman karena waktu sudah siang dan masih ada yang lain. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua para alim ulama yang hadir pada pagi hari ini, pada asatizah dan juga para jamaah sekalian, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Taqwa yang pada hari ini telah sukses melaksanakan taklim subuh sekaligus menunaikan maulid dan juga haul hadratus Syekh Al-Mu'allim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Azami. Demikian yang dapat saya sampaikan. الفاتحة لأن الله يغفر علينا بالحسنى في خير ولطف وعافية وطول العمر في حسن اليقين وعبادة بالاستقامة. Apa kabar? Baik. Masya Allah. Ada orang sini. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ulamanya menyala semua. Nasi itu Akhirnya sehat baik. Pak Ahmad Soleh baru sampai nih di Mekah. Iya. Baru sampai. Ayo, maulidnya mulai dari awal terus ya. Baji. Sok marhaban, masyaallah. Sok. Jelas buat apa sih? Kambing atau sapi? Gimana Ustaz Faisal? Kemana sejati? Foto yang mana? Yang di bukan di Cianjur. Yang dari sore.